Di sini saya akan menjelaskan suatu tenses, tetapi sebelum saya menjelaskan, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, jadi lanjut ke materi yang akan saya jelaskan, yakni present perfect. Nah, present perfect dibagi menjadi dua, present perfect nominal dan present perfect verbal. Tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan present perfect nominal. Present perfect nominal. Kalian tahu gak apa itu present perfect nominal? Present perfect nominal adalah suatu tenses yang menjelaskan suatu kejadian yang sudah dan atau akan terjadi di durasi waktu, di sebuah durasi waktu. Jadi present perfect nominal adalah suatu tenses yang menjelaskan suatu kejadian yang sudah dan atau akan terjadi di sebuah durasi waktu. Nah, kalian tahu nggak apa aja kalimat-kalimat dari present perfect nominal itu? Nah, kalimat-kalimat dari present perfect nominal itu terbagi menjadi tiga, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Nah, di sini saya akan menuliskan rumus-rumusnya dulu ya guys. Jadi rumus positif dari present perfect nominal adalah subject plus have or has. Ini auxiliary ya guys. Have atau has itu plus been plus complement. Complement itu anak ya guys, yang kayak adjective, noun, dan sebagainya. Nah, kalau negatifnya subject plus have atau has plus not plus complement. Kalau yang interrogatifnya itu have atau has-nya itu duluan ya guys, berarti auxiliary-nya ini duluan. Jadi auxiliary-nya dulu, have or has, terus subject. Ini kurang lebih guys yang negatifnya. Jadi di sini subject have or has plus not plus been, kurang been guys, sorry ya, plus complement atau nah di sini kalau interrogatifnya tuh have or has plus subject plus been plus complement. Kalian udah tahu belum contoh-contohnya? Di sini saya akan membuat contoh-contoh dari ini semua ya, dari semua rumus ini. Ya, ini sebentar ya guys.
Jadi contohnya tuh kayak gini. Nih kita buat contoh yang positif dulu ya. Jadi saya tuh I have been a student at BEC for 2 months. Nah, ini kalau contoh dari kalimat positifnya ya guys. I have been a student at BEC for 2 months. Artinya ini aku sudah menjadi murid dari BEC selama 2 bulan. Terus kalau negatifnya I have not atau haven't aja ya guys ya. A student at BEC for 2 months. Nah, kalau negatifnya I have not atau haven't student, I have not been. Ya Allah, binnya cuy. Binnya belum guys. Astagfirullahaladzim. Sorry ya. Been a student. I have not been a student at BEC for 2 months. Aku belum menjadi murid dari BEC selama 2 bulan. Nah, terus interrogatifnya have I been a student at BEC for 2 months. Jangan lupa ya guys ya, kalau tanda tanya tuh harus kalau interrogatif tuh harus pakai tanda tanya, harus memakai tanda tanya ya, jangan lupa guys. Sebenarnya harus titik tanda tanya kalau untuk interrogatif. Nah, jadi interrogatifnya tuh have I been a student at BEC for 2 months. Artinya sudahkah aku menjadi murid dari BEC untuk 2 bulan gitu. Nah, jadi kayak gini guys. Nah, terus kalian tahu nggak time signal yang digunakan untuk present perfect nominal itu apa aja? Jadi time signalnya itu ada 2 ya. Time signal ada 2, teknik since dan for. Since dan for. Nah, kalau since itu semenjak atau sejak kayak misalnya tuh dimulainya suatu kejadian gitu guys, dimulainya suatu kejadian ya, dimulainya sebuah kejadian lah intinya, dimulainya suatu kejadian. Kalau for itu selama, kayak misalnya tuh kayak ini, aku sudah menjadi murid dari BEC untuk 2 bulan. Nah, for-nya itu untuk 2 bulan. For-nya itu untuk 2 bulan ya guys ya. Kalau since itu kan sejak, kalau for itu sama. Jadi kayak durasi waktu gitu loh guys. Durasi waktu. Nah, di sini aku akan membahas question word dari present perfect nominal ini. Jadi kayak gini guys. She has
been a student. She has been a teacher. She has been a teacher for science 2020 ya guys ya, 2020 science 2020. She has been a teacher science 2020. Nah, she ini subjek, has been ini auxiliary. A teacher itu komplement atau anak. Science 2020, Science 2020 ini namanya waktu atau adverb time. Jadi kayak gini guys, kalau kita menanyakan she ini, misalnya ini I ya, she, kita juga kayak gini. Who has been a teacher science 2020, science 2020. Jangan lupa pertanyaan guys, soalnya ini question word jadi kayak pertanyaan gitu. Terus yang B itu ini komplementnya guys, a teacher, gitu kan. What she has. What she has. What has she been guys? Salah. What has she been? Science since 2020. Ini kan namanya a teacher. She has been a teacher since 2020. Terus yang C, kita menanyakan waktunya guys ya. Ini instruksinya yang bertanya tuh. When she has been a teacher. When has she been a teacher? Ini buat jawaban yang Science 2020. Jadi dia tuh kapan dia menjadi seorang guru? Nah, dia menjadi seorang guru semenjak tahun 2020. Nah, jadi kayak gitu aja guys. Present perfect nominal tuh kayak gini aja, rumusnya tuh kayak gini. Intinya jangan lupa kalau present perfect nominal tuh selalu menggunakan have or has plus been. Auxiliary tuh selalu have or has plus been ya. Oke, jadi gitu aja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya terangkan kepada kalian. Kalau ada salah selama saya menerangkan, mohon untuk dimaafkan ya guys ya. Soalnya saya manusia bukan nabi guys. Jadi wajar ya kalau salah. Jadi sekian, terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later. Bye bye.